Din amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan ilmu ma'ani bab yang terakhir, al-ijaz wal itnab wal musawah. Kemarin kita masih di pembahasan dawa'i al-ijaz. Hal-hal yang mengharuskan kita meringkas. Boleh sebutkan yang pertama, tashilul hafadh, supaya mudah dihafal. Kedua, takribul faham, supaya mudah dipahami. Dan yang ketiga, dikul maqam. Karena yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, rabi'an al-ikhfa'u ay an yahdhifa al-insanu ba'dal umuri ikhfa'an laha ka'an yukallima rajulun ma sadiqan lahu mathalan wa la yuridu an ya'lama al-hadiruna bihadha al-kalami fayaqulu dhabahna ar-rajula والمتعارف بينهما أن المراد بالرجل الكبش فبدلا من أن يقول الكبش الذي اشتريناه من المكان فلاني خرجت به فذبحته قال ذبحنا الرجل وهذا مجرد مثال وقد وقع حقيقة وسبب المشاكل وهذا خطأ فمن يقول هذا الكلام ويطلقه قد يصادف قتل أي إنسان حوله فسيكون هو أول وهو أول المتهمين بقتله ولهذا من الخطأ التكنية في هذا المسألة بكلمة الرجل وشبهها بل يقول مثلا ذبحنا الذبيحة. Tapi ini masalah. Rabi'an yang keempat, termasuk hal yang mengharuskan kita ringkas, al-ikhfa. Dia ingin menyembunyikan. Ya, dia ingin menyembunyikannya. Dia tidak mau ditahu. Makanya dia tidak sebutkan. Dia tidak sebutkan. Ayyahdifal insan ba'dal umur ikhfa'an laha. Yaitu seorang menghilangkan sebagian perkara karena dia mau menyembunyikannya, merahasiakannya. Ka'ayyukallima rajulun ma sadiqan lahu. Masalan, seperti dia berbicara kepada seorang rajulun lelaki manapun itu. Paham kan? Dia berbicara kepada seorang lelaki manapun. Siapapun itu. Sadiqan lahu masalan. Yang sebagai teman untuknya misalnya. Wala yuridu ayya'lamal hadirun bihadal kalam. Dia tidak ingin orang-orang yang di sekitarnya tahu tentang ucapan itu. Paham kan? Ya, fayaqulu, dia berkata, dabahna rajul. Kami telah menyembelih rajul. Tapi Syekh bilang nanti ini bahaya. Kalau pas dengan kejadian ada pembunuhan, dia yang pertama dituduh. Karena pasti orang ingat, dia pernah bilang dia sembelih seorang. Kan ini dia ucapkan di tengah orang. Cuman supaya tidak ditahu apa yang dia mau bilang, dia mau rahasiakan. Dia bilang, dabahna rajul. Wal muta'arofu bainahuma. Dan yang sudah dikenal antara keduanya, sudah istilah keduanya ini. Kan sebagian orang kalau berteman sudah ada istilahnya. Yang dikenal di tengah keduanya. Annal murada birrajul al-kabsh. Bah kalau dia bilang rajul itu kambing.
Paham maksudnya? Jadi mereka berdua ini sudah istilahnya. Kalau bilang kambing, itu rojul. Langsung dia bilang, dabahna rojul. Sudah kami sembelih itu rojul. Tapi rojul yang mereka istilah khusus. Paham kan? Jelas kan? Istilah khususnya. Fabadalan min an yakul, maka sebagai ganti dari dia berkata al-kapsul ladis ashtaraina, kambing yang kami beli minal makanil pulani dari tempat si fulan, kharajtu bihi wa dabahtu. Saya keluar dengannya dan saya sembelih. Ini kan panjang sekali. Panjang sekali sementara dia tidak mau ditahu. Kalau dia bilang dabana rojul. Ini sekedar contoh kata Syekh Ibnu Taimiyah. Wakodewa hakikatan, tapi kadang terjadi betulan. Wasabbabal masyakil, dan menyebabkan banyak masalah. Wahada koto, ini tentunya salah. Baiman yakulu hadal kalam wa yutlikuhu. Siapa yang mengatakan ucapan tadi dan dia itlakan. Dia bilang begitu, dabana rojul. Kadang kan ada orang dia tidak itlakan, dia kasih koid. Misalnya dia bilang, dabahna rojul istaroina ams. Kami potong rojul yang kami beli kemarin. Ya tidak mungkin ini rojul maksudnya apa? Orang. Paham kan? Karena dia tidak mutlak. Ada muqayyad. Yang kami beri kemarin. Yang kami beli kemarin. Paham kan? Nah ini lain. Iya. Ada koidnya. Tapi siapa yang mengitlakan ucapan ini? Wa qad yusadifa qatla ay insan haula. Kadang bertepatan dengan pembunuhan seseorang di sekitarnya. Nah, ini masalah. Wa huwa au fasayakunu huwa awwal muttahimin. Maka awal muttahamin, maka dia akan menjadi awal yang dituduh. Karena dia telah didengar. Nah, kalau bertepatan dengan ada pembunuhan di situ, maka dialah yang pertama diambil. Ya kan? Dan orang-orang akan bersaksi. Oh memang dia bilang. Ya mana orang tahu kalau dia kambing yang dia inginkan. Tapi kan orang yang dengar. Bikotlih dengan membunuhnya. Walihada minal koto at-takniyah. Ihadil mas'ala bi kalimatir rajul. Oleh karena itu termasuk kesalahan. Kita mengkinayakan dalam masalah ini dengan kata rajul. Wa syabahiha dan yang semisal dengannya. Bal yakul mathalan. Seharusnya dia bilang kalau memang ingin disembunyikan yang disembeli. Dia harus bilang dabahanat dabiha. Kami telah menyembeli sembelihan itu. Kan dia mau sembunyikan saja apa yang disembelikan. Apa yang disembeli. Paham kan? Seharusnya dia bilang begitu. ثم قال المؤلفون رحمهم الله وسآمة المحادثة. خامسا سآمة المحادثة أي إن الذي تخاطبه قد سئم منك وتشعر بهذا منه وإذ قد قال لك عبارة يوضح فيها أنه لا يريد مزيدا من الكلام. فمثلا قد تحدث شخصا وتشعره بأنك لا تريد مزيدا من الكلام ومع ذلك قد تجده يقول كيف حالك وكيف حال الأولاد عساهم بخير وكيف حال الحر عندكم أي تجده يفصل كل شيء مع أنك قد أشعرته بالرغبة في إنهاء الكلام ومثل هذا المقام يحسن فيه مثل هذا المقام ومثل هذا المقام يحسن فيه الإجاز ولذلك ينبغي إذا خطبنا من لديهم أشغال كثيرة ألا نطيل عليهم فنقتصر على عبارة كثيرة تؤدي الغرض مثل السلام عليكم كيف حالكم
وتقول في ما تقول في كذا وكذا أو تسأل حاجتك التي تريد. إذن إذا وجدت من المخاطب أنه سئم من المحادثة فاختصر. وفي نظري أن هذا يسري على التدريس أيضا. فإذا وجد المعلم أن طلابه قد سئموا فهذا ينام وهذا يلتفت وهذا يتململ وقد أصابهم الإجهاد والتعب، فهنا يجب عليه الإيجاز والاختصار. فإذا أطال المعلم مع سآمة المحادثة فليس هذا منه ببلاغة. Masya Allah. Yang kelima, wasta'amatul muhadatsah. Bosannya orang yang diajak cerita. Ini mengharuskan kita ringkas. Yang diajak cerita ini sudah malas mendengar. Kita perpanjang lagi. Paham kan? Sudah malas dia, sudah bosan. Iya. Ai innal ladzi tukhatibuhu qad sa'ima mink. Yaitu orang yang kamu ajak cerita, kode bosan darimu. Paham gak ini? Iya, dia maunya kalau antum ketemu, aduh, dia sudah panjang lagi majelis. Paham kan? Dia sudah bosan darimu. Ini harus antum hati-hati, jangan dipaksakan panjang ceritanya. Ya. Wa tash'uru bihadza min, dan kamu sadar ini darinya. Kamu sadar. Sebagian orang kan tidak sadar kalau temannya sudah tidak mau lagi. Paham kan? Iya. Misalnya di kapsul di atas Suhail, orang sudah mau sekali tidur, cerita terus. Dia tidak paham gerakan. Dan kadang ada orang begitu, tidak paham gerakannya yang diajak cerita. Seperti yang disebut oleh Syekh sebentar. Iya, sebagian orang begitu, sebagian orang sadar. Oh kalau begitu cirinya dia sudah tidak mau lagi ditambah. Sudah bosan. Iya. Nah ini kamu sadar itu. Id qad qala laka ibaratun yuwaddihu fiha annahu la yuridu mazidan minal kalam. Kadang-kadang dia berkata kepadamu ucapan yang menjelaskan padanya bahwasanya dia tidak mau lagi tambah ucapan. Karena dia ucapkan suatu kalimat yang menunjukkan dia tidak mau lagi dengar. Pemasalan. Ini kadang ada orang yang ngomong kalau dia tidak mau. Tapi ada orang tidak ngomong. Ada orang tidak bicara kalau dia sudah tidak mau. Paham kan? Tapi dari gerakannya kan ada dua lisan. Lisanul maqal, ucapannya. Ada lisanul hal, keadaannya. Dipaham kan? Yang telah sebutkan yang lewat. Pemasalan misal. Qad tuhadditsu syakhsun, kamu kadang bercerita kepada seseorang. Wa tusy'iruhu bi annaka la turidu mazidan minal kalam. Dan kamu menyadarinya bahwasanya dia tidak ingin tambahan dari kalimat. Ya. Wa dzalika qad tajiduhu yaqul. Demikian wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu qad tajiduhu yaqul, antum tidak mau dengar. Ya kan? Ketika antum bercerita sama seorang bahwa kamu tidak ingin lagi menambah. Ya kan? Tidak ingin lagi menambah. Tapi bersamaan dengan itu kamu mendapati dia berkata, kaifa haluk? Tidak cukup dengan itu. Kaifa halul aulad? Gimana kabarmu? Wah, ditanya lagi, gimana kabar anak-anak? Asahum bi khair. Semoga mereka baik. Bagaimana har indakum? Bagaimana panas cuaca di sisi kalian? Wah, tidak cukup. Pokoknya dia mau tanya semua ini. Iya.
Gimana kabarmu? Kabar anak-anak? Semoga mereka baik. Bagaimana panas di sana? Ay tajiduhu yufassil kulla syai'. Itu kamu mendapatinya merinci segala sesuatu. Ma'annaka qad asy'artahu birragbah fi inha'il kalam. Padahal kamu telah memberikan kode kesadaran baginya bahwa kamu ingin inha'il kalam, mengakhiri pembicaraan. Tapi masih lanjut dia. Wa mithlu hadzal maqam yahsunu fihil ijaz. Tempat yang seperti ini bagus diringkas. Bagus diringkas. Iya. Walidzalika, oleh karena itu yang bagi idza khatabna man ladaihi asghal katsirah. Nah, ini saatnya pengajaran sekarang praktek. Pengajarannya. Oleh karena itu sepantasnya kalau kita menghitop orang yang memiliki kesibukan yang banyak, Allah nutila alaihim. Kita tidak boleh memperpanjang atas mereka. Jadi lihat tempatnya. Kalau mereka orang sibuk, jangan diperpanjang. Paham kan? Jangan diperpanjang kalau mereka orang sibuk. Fanaqtasiru ala ibaratin qasirah. Tu'addil gord. Kita cukup terbatas pada ibarat pendek yang menyampaikan yang kita inginkan. Misalnya, contoh. Assalamualaikum kaifa halukum. Langsung, Assalamualaikum kaifa halukum. Kalau dia jawab setelah itu, langsung tanyakan yang kita mau. Kalau memang bertanya, mata qulu fi kada wa kada. Ini kalau antum bertanya. Paham kan? Apa pendapat kalian pada yang demikian dan demikian? Langsung saja. Assalamualaikum kaifa halukum. Sudah jawab. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bikhair. Tanya. Atau kalau belum bilang autas al-hajatak allati turid. Allati turid. Atau kamu minta kebutuhan yang kamu mau. Langsung saja. Saya mau ini. Langsung. Iya. Jangan terlalu panjang mukaddimahnya. Idan kalau begitu, idza wajadta minal mukhatabi annahu sa'ima minal muhadatsa faqtasir. Kalau begitu, kalau kamu dapatkan orang yang diajak bicara telah bosan dari pembicaraan, maka ringkaslah. Maka ringkaslah. Terus beliau berkata, wa fi nadhari, dalam pandanganku, anna hadza yasri ala tadrisi aidha. Ini berjalan juga, berlaku juga dalam pengajaran. Kalau antum mengajar, bukan hanya khutbah, cerita, bukan. Ini juga berlaku dalam pengajaran. Fa idza wajadal muallimu, kalau si pengajar mendapati anna tullabahu qad saimu, bahwa murid-muridnya telah bosan, fahada yanam, yang ini tidur, wahada yaltafit, yang ini selalu menengok kiri kanan, sudah lihat jam, tanda ini, konabe, nah sudah tengok kiri kanan, satunya lihat jam, belah mana ini, kenapa menit lama sekali, itu sudah tanda itu. Sudah tanda. Iya. Wahada yatamalmal. Kalau ini sudah bosan. Wa qad asabahumul ijhad wa ta'ab. Terkadang mereka ditimpa oleh kelemahan dan kelelahan dan keletihan. Fahuna, maka di sini yajibu alaihil ijaz wal ikhtisar. Ketika antum melihat sudah seperti itu, diringkas. Diringkas. Paham kan? Fa'idha atolal muallimu ma'asa'amatil muhadathah. Jika pengajar memperpanjang padahal sudah bosan yang mendengar. Falaysa hadha minhu bibalaghah. Maka ini bukan dari balaghah. Paham kan? Tinggal nanti kalau jamnya memang ditentukan. Lakukan hal lain. Dia membuat mereka semangat lagi. Paham kan?
Membuat mereka apa? Semangat lagi. Paham ini kan? Ceritakan sesuatu yang membuat dia ketawa. Misalnya. Paham kan? Tidak masalah. Muncul lagi, supaya muncul lagi apa? Semangatnya. Masalah. Jadi buat hal-hal yang membuatnya lagi sudah terganti suasana. Yang tidur sudah tidak ngantuk. Paham kan? Nah, itu bisa dilakukan. Supaya tetap didengar apa yang kamu antum sampaikan. Berikutnya. ثم قال المؤلفون رحمهم الله ومن دواعي الإتناب تثبيت المعنى وتوضيح المراد والتوكيد ودفع الإيهام. Masya Allah. Sekarang al-itnab, lawan dari ijaz. Termasuk sebab kita perpanjang tasbitul makna. Untuk mengokohkan makna yang kita mau sampaikan. Paham kan? Diingatan orang. Wa taudihul murad. Yang kedua, menjelaskan yang antum inginkan. Karena orang kan kalau diringkas, dia tidak tahu yang kita inginkan. Dan seperti di matan-matan ringkas, kadang kita tidak tahu penulis di sini maunya makna apa. Paham kan? Nah, ketika disyarah, ayat ini fungsinya syarah. Paham kan? Kan ada syarah panjang, ada syarah apa pendek. Aduh, paham ini syarah? Syarah itu adalah itnab. Sementara matan itu namanya apa? Ijaz. Paham maksudnya? Nanti matannya antum hafal, syarahnya antum pahami. Jelas kan? Karena tidak bisa itu matan saja. Harus ada apa? Syarahnya. Kadang syarah itu adalah taudihul murad. Untuk menjelaskan yang diinginkan. Dipahami kan? Makanya ada namanya. Maknanya, kemudian kandungannya. Iya, maknanya kandungannya. Wa taukid, kadang ada orang perpanjang untuk menguatkan. Wa daf'ul iham, ini yang terakhir. Kadang orang menguatkan, memperpanjang untuk menghilangkan sangkaan. Karena kalau dibilang begini misalnya orang akan menyangka yang ini. Maka butuh diperpanjang supaya hilang sangkaan itu. Dipahamkan? Nah, ini Masya Allah. Fungsi itnab. Terus? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من دواعي الإتناب أولا تثبيت المعنى هذا صحيح ولذلك جاء التوكيد بتكرار اللفظ مرة أو مرتين أو توكيده بالمعنى مثل نفسه أو عينه ومثل تأكيد الجمع بأجمعين أو أكتعين أو أبصعين فكل هذه توكيدات قد يكون من دواعي الإتناب تثبيت المعنى وهذا يحدث كثيرا في الخطب وكذلك أيضا في الدروس فيكرر الإنسان حتى يؤكد المعنى وما السبورة أن ببعيدة فتكرار الأمثلة على السبورة لأجل تثبيت المعاني. Baik. Termasuk sebab itnab yang pertama tasbitul makna untuk menguatkan makna yang kita sampaikan. Ini benar kata Syekh. Oleh karena itu datang taukid itu berulang lafadznya terkadang satu kali, terkadang dua kali. Atau taukidnya dengan makna. Kan taukid itu kan ada dua. Ada taukid labdi, ada taukid apa? Makna. Tahu kan? Taukid labdi ja'a Zaid. Untuk menguatkan bahwa dia datang. Atau dengan taukid maknawi. Seperti kata nafsuhu, ainuhu. Seperti taukid al-jama' dengan ajma'in, akta'in, absa'in. Semua ini taukid. Kadang termasuk sebab itnab adalah untuk mengokohkan makna. Ini sering terjadi di khutbah-khutbah. Demikian juga dalam pelajaran. Seorang mengulang supaya sampai kuat maknanya. Sampai kuat maknanya.
Wa mas-sabburu anna biba'idah. Dan papan tidaklah jauh dari kita. Maka mengulang contoh di papan supaya menguatkan makna itu penting. Paham ini? Artinya yang penting jangan contoh itu saja yang diulang. Ubah contohnya. Supaya orang paham yang antum maukan. Itu pertama kan. Yang kedua, dia sudah paham, makin paham. Itu namanya tasbih. Paham ini? Contohnya harus dikasih beda supaya tidak bosan. Kita contohkan ini, dia belum terlalu. Contohkan lagi contoh lain. Paham kan? Tujuannya adalah apa? Ini dia. Bukan karena mau supaya membosankan. Tapi ini adalah tasbit al-makna. Mengokohkan, menguatkan makna. Terus. ثالثا توضيح المراد مثل تثبيت المعاني لكن الفرق بينهما أن توضيح المراد يأتي أولا ثم يأتي تثبيت المعاني ثالثا ثم يأتي تثبيت المعاني ثانيا ثالثا التوكيد ودفع الإيهام كل هذه معان متقاربة أي دواع متقاربة فيؤكد المتكلم الكلام يقول مثلا قدم زيد فإذا وجد شكا عند صاحبه فيقول قدم 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 ومن ذلك ما يقع كثيرا في الطلاق Toknya saja yang tasdid. ومن ذلك ما يقع كثيرا في الطلاق في الطلاق فبعض الناس يطلق زوجته فيقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق يراد أن يؤكد يريد أن يؤكد الجملة الأولى بالثانية. Baik. Yang kedua kata beliau taudihul murad, untuk menjelaskan yang diinginkan. Ini sama dengan tasbit al-ma'ani. Akan tetapi perbedaan antara keduanya bahwa taudihul murad itu ya'ti awalan tsumma ya'ti tasbit al-ma'ani tsaniyah. Paham kan? Ini sama dengan yang pertama. Cuman bedanya kalau taudihul murad itu dulu yang pertama. Nah, dijelaskan dulu yang diinginkan. Setelah itu kalau diulang lagi berarti tasbitul ma'ani. Paham maksudnya? Paham bedanya? Jadi ini taudihul murad sama dengan tasbit al-ma'ani. Paham kan? Cuman bedanya taudihul murad itu dulu. Setelah itu tasbit al-ma'ani. Setelah dia paham yang diinginkan, tinggal dikokohkan yang dia pahami. Dikuatkan. Yang kedua, yang ketiga, at-taukid wa daf'ul iham. Menguatkan dan menolak sangkaan. Semua ini maknanya mirip, yaitu sebab-sebab yang mirip. Maka seorang yang berbicara, menguatkan pembicaraannya, dia berkata, Qadima Zaid. Kalau dia mendapati ada keraguan di yang mendengar temannya, dia bilang, Qadima Zaid. Qadima Zaid. Paham kan? Dia ulang untuk menguatkan. Wa min dzalika ma yaqu katsirun fit talaq. Demikian itu sering terjadi dalam talak. Sebagian orang mentalak istrinya, kadang dia karena marah, jengkel. Dia mentalak istrinya di satu waktu. Anti tolik. Paham ini? 3 kali dia ulang. Dia ingin menguatkan jumlah yang pertama dan yang kedua. Bukan langsung talak 3. Paham maksudnya? Bukan langsung talak 3. Karena kalau talak 3, wah bahaya sekali. Harus setelah itu dia nikah baru. Kan bahaya ini. Ini talak 3 atau talak 1? Kan? Itu yang disebutkan. Dia ingin menguatkan jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua. Terus kita selesaikan sedikit. وهنا مسألة فلو قال هذا أنا أردت توكيد الأولى بالثانية والثالثة فسيقولون لا يصلح
لوجود الفاصل، لكن تأكيد الأولى بالثانية والثانية بالثالثة هذا صحيح، لأن التوكيد لا يفصل بينه وبين المؤكد شيء. ومن دواعي الإتناب بلاهة المخاطب، فإذا كان المخاطب أبله فإنه يحتاج إلى أن تطيل له، وتأتي بالمرادف وبالتوكيد حتى يفهم، ولعله داخل في قول المؤلف توضيح المراد. Baik, sampai situ. Akan tapi di sini ada masalah kalau ada orang yang kalau ada orang ini bilang, saya ingin menguatkan yang pertama dan kedua dan ketiga. Maka dia bilang enggak cocok, karena ada pemisah. Lakin kalau dia bilang enggak cocok, ada pemisah. Akan tapi yang pertama, menguatkan yang pertama dan yang kedua, kedua dan ketiga, ini benar. Maksudnya kalau ketiga itu dia menguatkan yang pertama, dia bilang kan enggak cocok. Karena ada pemisah kedua. Paham maksudnya? Tapi dibilang, saya kuatkan yang pertama dengan kedua. Saya kuatkan yang kedua dengan ketiga. Cocok, kan enggak ada pemisah. Paham kan? Jadi kalau dia masalahnya, kalau dia kuatkan yang ketiga dengan yang pertama dan yang ketiga, ada pemisah. Namanya taukid kan katanya enggak boleh ada pemisah. Paham kan? Tapi kalau dia bilang saya kuatkan yang pertama dan kedua dan ketiga. Benar. Karena taukid tidak dipisahkan antaranya dan antara yang dikuatkan sedikit pun sesuatu apapun. Kemudian belum tambah satu lagi. Termasuk sebab kita perpanjang adalah balahatul mukhatab. Tidak pahamnya yang diajak bicara. Paham ini? Tidak pahamnya yang diajak bicara. Yang antum ajak bicara balih. Bodoh. Tapi kita haluskan. Tidak paham. Nah, kalau antum bilang bodoh, sebagian orang tersinggung. Wah, kasar sekali. Paham kan? Padahal balih. Dungu. Paham kan? Balih. Iya. Sama dengan balid. Iya. Sama dengan balid. Fa'idha kanal mukhatab ablah. Kalau si yang diajak bicara tidak paham. Fa'innahu yahtaju ila antutilalah. Maka sesungguhnya kamu butuh untuk memperpanjang. Wa ta'ati bil muradib. Kamu datangkan sinonimnya. Paham? Kan sudah dibilang tadi. Kalau ini tidak paham, datangkan yang lain. Kalau itu terus diulang, nanti dia tidak berubah pikirannya. Paham ini? Datangkan muradibnya. Yang sama dengannya tapi beda. Wabi taukid, datangkan taukidnya. Hatta yafhama, sampai dia paham. Sampai dia paham. Wala'allahu dakhilun fi qaulil mu'alif. Tapi kemungkinan ini masuk dalam ucapan penulis taudihul murad. Amin. Taudih al-murad. Alhamdulillah. Setelah itu aqsam al-injaz. InsyaAllah kita ambil di pertemuan berikutnya. Subhanallah.